berjumpa kembali dalam pelajaran tajwid, yaitu mempelajari hukum-hukum tajwid, yang insyaallah pada sesi kita kali ini kita akan mempelajari hukum tajwid yang ada di surah An-Naba dari ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Mudah-mudahan membantu kita dalam proses belajar Al-Quran, khususnya dalam pelajaran tajwid. Mudah-mudahan dengan adanya pelajaran ini kita bisa terbantu dan kita juga bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar hukum-hukum tajwid yang ada di surah An-Naba dari ayat 21 sampai ayat ke-25. Oke, kita mulai. Kita baca inna. Inna di sini hukumnya adalah gunnah. Kenapa gunnah? Sebab nun bertanda tasdid dan cara bacanya dengan dengung serta ditahan 2 harokat. Terus selanjutnya jahannama. Nah, ini juga sama gunnah karena nun juga bertasdid, maka ditahan 2 harokat. Kita lanjut kanat. Nah, kanat ini masuk ke dalam hukum mad asli atau mad tabi'i karena huruf kafnya berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah. Maka cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Terus selanjutnya adalah mirsada. Mirsada. Nah, mirsada di sini ini bisa dinamakan juga mad asli atau mad tabi'i. Karena huruf sod berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, maka cara bacanya itu huruf sod dipanjangkan 2 harokat. Yang terakhir adalah mirsada. Ini adalah masuk ke dalam hukum mad iwad karena huruf dal berharokat fathatain atau ditanwin dan diwaqaf di akhir ayat. Kita lanjut ke ayat yang ke-22. Lit-taghina ma'aba. Nah, lit-taghina di sini ini masuk ke dalam hukum mad asli atau mad tabi'i karena huruf ta berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, maka dipanjangkan cara bacanya itu 2 harokat. Terus ini juga sama mad asli. Mad asli karena huruf ghain berharokat kasrah bertemu ya sukun dan saat tidak bertemu hamzah, maka bacanya dipanjangkan 2 harokat. Selanjutnya adalah ma'aba. Nah, ma'aba di sini ini namanya mad badal karena huruf mad bertemu hamzah dalam satu kata, maka ini hukumnya adalah mad badal. Panjangnya yaitu 2 harokat. Yang terakhir adalah mad iwad ma'aba. Nah, mad iwad karena huruf ba-nya berharokat fathah tanwin dan diwaqaf di akhir ayat atau di akhir kalimat. Selanjutnya ayat yang ke-23 labisina yaitu masuk ke dalam hukum mad asli atau mad tabi'i karena huruf lam berharokat fathah bertemu alif dan setelah tidak bertemu hamzah, maka cara membacanya adalah dipanjangkan 2 harokat. Dan selanjutnya bisina.
Nah, mad asli juga sama mad tabi'i karena huruf tha berharokat kasroh bertemu ya, panjangnya 2 harokat. Fiha, nah ini juga sama, masuk ke dalam hukum mad asli atau mad tabi'i karena huruf fa berharokat kasroh bertemu ya sukun, maka cara membacanya adalah dipanjangkan 2 harokat. Dan fiha, nah ini mad jaiz munfasil karena huruf madnya bertemu hamzah di di lain kata yang berbeda, maka panjangnya cara membacanya ada 4 atau 5 harokat. Terus selanjutnya ahqaba. Ahqaba ini adalah masuk ke dalam hukum mad asli atau mad tabi'i karena huruf qaf berharokat fathah bertemu alif, maka cara membacanya adalah dipanjangkan 2 harokat. Yang terakhir adalah mad iwad. Karena mad iwad ini karena huruf ba berharokat fathah tanwin dan diwaqaf di akhir ayat atau di akhir kalimat. Nah, di sini selanjutnya adalah ayat yang ke-24. La yadzuquna masuk ke dalam huruf mad iwad. Kenapa disebut mad tabi'i? Maaf, mad tabi'i karena huruf lam di sini berharokat fathah bertemu alif, maka cara membacanya adalah dipanjangkan 2 harokat. Yadzuquna masuk ke dalam hukum mad tabi'i karena huruf dzal berharokat dhammah bertemu wawu sukun dan setelah tidak bertemu hamzah, maka dipanjangkan, cara membacanya adalah 2 harokat. Quna ini juga sama mad asli atau mad tabi'i kan huruf qaf di dhammah di depannya bertemu dengan wawu mati, maka panjangnya 2 harokat. Fiha juga sama mad tabi'i karena huruf fa berharokat kasroh bertemu ya mati, maka cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Terus selanjutnya fiha di sini mad asli juga atau mad tabi'i karena huruf ha berharokat hanya berharokat fathah, fiha berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, maka dipanjangkan 2 harokat. Barudau, nah ini masuk ke dalam idgham bigunnah. Idgham bigunnah itu karena huruf dal berharokat dhammah tain atau dhammah tanwin bertemu huruf wawu, maka dibacanya masuk ke dengan dengung dan ditahan sampai 2 harokat. Wala syaraba, nah di sini ada mad asli atau mad tabi'i karena huruf lam berharokat fathah bertemu alif, maka cara membaca dipanjangkan 2 harokat. Syaraba di sini juga ada hukumnya mad asli atau mad tabi'i karena huruf ra berharokat fathah bertemu alif, maka cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Yang terakhir syaraba ini masuk ke dalam hukum mad iwad karena huruf ba berharokat fathah tanwin dan diwaqaf di akhir ayat. Nah, ayat yang terakhir itu ayat yang ke-25, illa hamiman wa ghassaqa. Nah, illa ini masuk ke dalam hukum mad asli atau mad tabi'i karena huruf lam berharokat fathah bertemu alif, maka cara membacanya panjangkan 2 harokat. Selanjutnya hamimah ini masuk ke dalam hukum mad tabi'i sama karena huruf mim
berharokat kasroh bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, maka dipanjangkan, yaitu 2 harokat. Hamimau, nah ini masuk ke dalam hukum idgham bi gunnah karena huruf mim di sini berharokat fathah tanwin bertemu wawu, maka masuk dengan dengung dan ditahan 2 harokat. Gossaqo di sini masuk ke dalam hukum mad asli atau mad tobi karena huruf sin berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, maka cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Dan yang terakhir adalah mad iwad gossaqo wa gossaqo. Nah, mad iwad kan huruf qaf berharokat fathah tanwin dan diwaqaf di akhir